deg-degan guys, siapa yang deg-degan guys? Aja. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Tasya Imelia Utagaul dengan nomor NIM 230404044. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Grup B semester 1. Baiklah, di sini yang menjadi topik pembahasan saya adalah mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Saya akan membagikan sedikit yang saya dapat ambil dari beberapa jurnal, juga dari sumber-sumber lainnya, yaitu mengenai sejarah sosiologi pendidikan. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu tentang apa itu sosiologi. Apa pengertian sosiologi pendidikan? Untuk mengerti dan memahami disiplin sosiologi pendidikan, maka diperlukan telaah secara komprehensif yang dimulai dari definisi, sejarah kemunculannya sampai menjadi sebuah pendekatan yang diakui dan dikenal luas. Dengan demikian, sosiologi pendidikan merupakan disiplin yang menempati wilayah kajian yang menjabatani secara garis besar, diisi dengan titik-titik persentuhan dalam konsep teori, metodologi, ruang lingkup, maupun pendekatan yang dipergunakan secara historis. Sosiologi dan pendidikan dianggap sebagai pengetahuan kuno yang keberadaannya berbarengan dengan awal mula adanya manusia. Sosiologi dalam pengertian ilmu pengetahuan, yakni sebagai ilmu yang tersistematis dan bermetode, maka baru diakui sejak abad ke-19 melalui Auguste Comte tahun 1798 sampai dengan 1857, yang kemudian ia dikenal sebagai bapak pendiri sosiologi. Demikian juga dengan pendidikan. Kalau pendidikan dipahami dalam arti luas, yakni sebagai proses belajar, mengenal, dan mengetahui, maka pendidikan telah ada sejak zaman Nabi Adam juga. Tapi sebagai disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, ilmu pendidikan baru diakui pada abad ke-19 ketika para ahli berhasil merumuskan objek, metode, dan sistemnya. Secara etimologis atau asal-usul kata, sosiologi pendidikan berasal dari kata sosiologi, dan pendidikan sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata sosios dan logos. Sosios yakni bahasa Yunani yang berarti kawan, berkawan ataupun bermasyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu, atau bisa juga berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah, istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosial. Juga sosiologi secara terminologis. Beberapa ahli mendefinisikan sosiologi secara agak berbeda. Max Weber memandang sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antara hubungan sosial, sebagai ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami
tindakan sosial, serta hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Sebagai definisi yang dikemukakan oleh sebagian ahli, yang dapat saya simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat atau cabang ilmu sosial yang mempelajari secara sistematis kehidupan bersama manusia yang ditinjau dan diamati dengan menggunakan metode empiris, yang di dalamnya terkandung studi tentang kelompok-kelompok manusia, tatanan sosial, perubahan sosial, sebab-sebab sosial, dan segala fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi, sosiologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lain dalam kelompoknya dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayah serta berkaitan dengan satu dengan yang lain. Sementara istilah pendidikan secara etimologis mempunyai padanan kata education dalam bahasa Inggris. Tren tersebut mempunyai makna yang berbeda karena perbedaan teks dan konteks lainnya. Namun, dalam beberapa hal, tren-tren tersebut mempunyai kesamaan makna dalam definisi ini. Pengertian pendidikan secara sederhana adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok-kelompok usaha. Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka ragam gejala-gejala sosial, misalnya seperti antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan gerakan masyarakat. Sementara, istilah pendidikan secara etimologis mempunyai padanan kata education dalam bahasa Inggris. Walau setiap tren tersebut mempunyai makna yang berbeda karena perbedaan dan konteks kalimatnya. Namun, dalam beberapa hal, tren-tren tersebut mempunyai kesamaan makna. Pada definisi ini, pengertian pendidikan secara sederhana adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Ada beberapa tujuan mempelajari sosiologi pendidikan, yakni yang pertama, menganalisis proses sosialisasi. Yang kedua, menganalisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, menganalisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, membantu memecahkan masalah-masalah sosial pendidikan. Menganalisis tujuan pendidikan secara objektif. Yang keenam, mempelajari sosial secara prinsip-prinsip untuk mengontrolnya. Sementara, menurut Nasution, ada beberapa konsep tentang tujuan sosiologi pendidikan, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, analisis proses sosial. Yang kedua, analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, analisis interaksi sosial di sekolah dan antara sekolah dengan masyarakat. Yang keempat, alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima, untuk menentukan tujuan pendidikan. Yang keenam, sosiologi terapan dan latihan bagi petugas pendidikan. Materi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.